Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya rahasia mendidik anak. Ketika kita mungkin memiliki seorang anak yang sering dianggap sebagai anak yang nakal, anak yang pemalas, anak yang pembangkang, sebenarnya kita hanya butuh waktu 10 menit saja dengan cara yang tepat untuk merubah mereka menjadi anak yang baik, rajin, dan penurut. Nah, kita nanti akan menggunakan suatu metode namanya adalah Neuro Linguistic Programming, yaitu NLP, yang akan kita kembangkan, yang akan kita kemas sehingga ayah bunda bisa dengan mudah mempraktekannya langsung sebegitu selesai menonton video ini. Oke, kita nanti akan langsung membahas strategi-strategi, cara-cara bagaimana mendidik anak bersama dengan saya, Muhammad Nasrullah Al-Jufri. Ayah bunda, anak adalah titipan dengan tanggung jawab. Artinya apa? Artinya anak adalah satu karunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di situ kita ada kewajiban, yaitu untuk mempertanggungjawabkan terhadap titipan yang sudah kita terima. Masih ingatkah ayah bunda ketika berdoa memohon kepada Allah agar dititipkan seorang anak? Di situ kita berdoa memohon, begitu berharap agar ada yang datang, yang hadir di dalam keluarga kecil kita. Lalu setelah itu dikabulkan oleh Allah, bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan titipan itu? Seorang anak kecil, seorang anak yang putih, bersih, suci, tidak memiliki kesalahan, noda, dosa, tetapi kemudian bagaimana kita nanti akan mengembalikan titipan ini kepada Allah? Apakah tetap dalam kondisi yang putih, bersih, tanpa noda? Di sini adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Di luaran sana ada ribuan, mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang yang menginginkan punya anak tetapi tidak dikabulkan. Tetapi hari ini ada orang-orang tua yang sudah dikaruniai anak, tetapi dia tidak mempertanggungjawabkan dengan baik karunia titipan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, apakah ayah bunda pernah berpikir bahwa anak dari ayah bunda adalah termasuk anak yang nakal? Tentunya tidak ada yang namanya orang tua yang rela ketika anaknya dikatakan nakal oleh orang lain. Pasti ayah bunda akan merasa sakit hati ketika ada orang yang mengatakan, oh putranya nakal, oh putranya itu pembangkang, sulit diatur, pembolos, dan lain sebagainya. Ketika disampaikan sesuatu yang jelek tentang anak kita, pasti kita akan merasa sakit hati, kita akan berusaha untuk membelanya. Nah, tetapi ketika kita tidak rela ada orang yang mengatakan jelek, mengatakan anak kita nakal dan lain sebagainya, tapi kenapa tidak sedikit dari orang tua yang suka sekali mengatai anaknya nakal? Nah, sering sekali orang tua itu ketika emosi menyuruh anaknya tidak nurut, atau anak tidak melaksanakan tugas dengan baik, lalu orang tua dengan entengnya meluncur satu kata-kata, satu kalimat, menganggap anaknya ini adalah anak yang nakal. Kamu anak nakal, kamu anak pembangkang, dan lain sebagainya. Di sini muncul kalimat itu. Kita tidak rela orang lain mengatakan, tetapi kenapa justru malah kita sendiri yang mengatakan kalimat yang menurut kita sangat buruk itu? Ini adalah sebuah koreksi bagi ayah bunda. Apakah selama ini kita sudah memperlakukan anak kita dengan baik atau tidak? Ayah bunda, banyak sekali orang tua yang tidak tahu caranya mendidik anak dengan cara yang benar. Karena memang menjadi orang tua tidak pernah diajarkan di sekolah atau di universitas. Tidak ada pendidikan orang tua ketika mau ada orang menikah,
diberikan pendidikan bagaimana tata caranya nanti engkau sebagai kepala keluarga, apa yang harus kamu lakukan, engkau sebagai seorang ibu, bagaimana engkau memperlakukan anak-anakmu. Tidak pernah ada pendidikan sedetail itu. Kita paling hanya mendapatkan kalimat-kalimat global, jadilah seorang ibu yang baik. Yang baik itu yang seperti apa? Semua orang pada nuraninya itu semuanya itu adalah orang baik. Semua orang itu kepingin baik, tetapi apakah semua orang akhirnya menjadi baik? Maka menjadi orang tua juga sama. Semua orang tua ingin mendidik anaknya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, tetapi tidak semua orang tua tahu bagaimana caranya mendidik anak dengan cara yang benar dan baik. Kebanyakan orang jadi orang tua itu otodidak, tinggal mencontoh bagaimana orang tuanya dulu mendidik dia. Yang jadi masalah adalah ketika orang tuanya dulu mendidik dengan cara yang salah, maka pendidikan cara yang salah ini akan kemudian diturunkan lagi kepada anaknya, anaknya diturunkan kepada anaknya, dan anaknya diturunkan kepada anaknya. Terus akan seperti itu. Pendidikan yang salah dari orang tua melahirkan pendidikan yang salah di generasi berikutnya. Ini sangat berbahaya. Kenapa ini terjadi? Karena tidak adanya pengetahuan, tidak adanya sekolah yang mengajarkan, tidak adanya pendidikan yang mengajarkan bagaimana caranya mendidik anak menjadi orang tua yang baik. Karena salah didik, maka tidak sedikit anak menjadi liar dan di luar kontrol orang tua. Berapa banyak ketika kita berjalan-jalan, ketika kita naik mobil di perempatan, di terminal, di pinggir-pinggir jalan, kita melihat anak-anak, mereka mungkin dari anak-anak pang, mereka dari anak-anak gelandangan dan lain sebagainya. Banyak dari mereka bukan karena tidak punya orang tua. Banyak dari mereka itu justru karena mereka memilih untuk meninggalkan orang tuanya. Mereka memilih bersama teman-temannya menjadi anak-anak yang liar, menjadi anak-anak yang tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya, bahkan tidak bisa dikontrol oleh lingkungannya. Nah, mereka ini sebenarnya adalah korban-korban dari salah didik, dari pendidikan orang tuanya. Nah, mungkin akan ada orang tua yang berdalih itu bukan karena orang tuanya, itu adalah karena adanya pengaruh dari lingkungannya. Maka kenapa anak bisa terpengaruh kepada lingkungan yang salah, itu juga merupakan sebuah kesalahan di dalam mendidik anak, karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Ayah bunda, jiwa anak itu seperti kertas putih. Ini banyak disampaikan oleh orang-orang. Betapa seringnya kita itu mendengar pembicaraan orang sehari-hari dari orang awam, guru, dosen, bahkan dari praktisi di bidang psikologi anak. Anggapan anak seperti kertas putih ini menunjukkan bahwa jiwa anak tinggal ditulis apa saja yang orang tua mau, maka anak akan menjadi sesuai keinginan orang tua. Tapi apakah benar setiap anak berperilaku, bertindak seperti apa yang orang tua inginkan? Saya yakin banyak dari orang tua yang menjawab tidak. Mengapa anak seringkali lebih terpengaruh oleh apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya, dan lain sebagainya, sementara nasihat orang tua seringkali malah tidak didengarkan oleh anak. Mereka tidak mau atau tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang sudah disampaikan oleh orang tuanya. Sebenarnya seperti apa cara menulis yang benar, menulis di kertas putih pada jiwa anak-anak kita, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan karakter yang orang tua inginkan? Sudah tahukah caranya bagaimana menuliskannya? Dengan apa menuliskan di jiwa putih itu? Karena kalau kita tidak tahu bagaimana caranya menuliskan, jangan-jangan lingkungannya yang menuliskan, jangan-jangan orang lain yang menuliskan. Yang jadi masalah adalah ketika yang menuliskan itu adalah orang-orang yang memberikan pengaruh negatif, maka akhirnya jiwa anak kita pun terkontaminasi dengan sesuatu yang negatif. Nah, disinilah pentingnya orang tua untuk belajar bagaimana caranya untuk menulis kertas putih yang bersih dan suci pada jiwa anak-anak kita. Maka di video inilah
saya akan membahas bagaimana caranya dengan cara yang mudah, yang simple, yang semua orang bisa langsung praktekkan. Bagaimana menulis di jiwa anak kita, termasuk ketika mungkin anak kita, kertas putih dari jiwa anak kita ini sudah terlanjur dicoret-coret oleh orang-orang, oleh lingkungan-lingkungan yang di situ memberikan pengaruh-pengaruh buruk. Bagaimana caranya menghapus memori-memori, tulisan-tulisan negatif itu? Maka saya akan bahas di sini dengan bahasa yang mudah, bahasa yang insya Allah untuk bahkan orang awam pun akan bisa memahami. Maka nanti kita akan melanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana tata cara untuk kita bisa menulis jiwa anak yang seperti kertas putih yang suci dan bersih itu. Kita nanti akan segera masuk di tahap awal bagaimana caranya mendidik anak.